Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Pemerhati kajian tasbih dan siswa SMP Negeri 3 yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kajian kita masih membahas tentang akhlak. Kalau kemarin kita sudah bahas akhlak menurut bahasa dan istilah, hari ini kita belajar akhlak terhadap orang tua. Kita petik dari sebuah hadis dari riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim yang berbunyi ridallahu fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwasanya ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu juga terdapat pada murka kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Saat itu Alqamah sedang sakit keras. Kemudian istrinya hadir berkunjung ke rumah Rasulullah untuk menceritakan kondisi Alqamah. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena dari hadis tersebut nanti ada pada diri Alqamah ada kisah dari keridhaan orang tuanya yang menghambat Alqamah saat sakaratul maut. Pemerhati kegiatan tasbih yang berbahagia. Setelah istri Alqamah hadir di rumah Rasulullah dan menceritakan kondisi suaminya, untuk selanjutnya Rasulullah mengutus sahabat Ammah, Bilal dan Syuhaib untuk hadir di rumah Alqamah menyaksikan kondisi Alqamah sebenarnya. Setelah ketiga sahabat tersebut hadir di rumah Alqamah, kembali lagi ke rumah Rasulullah dengan menceritakan kondisi Alqamah, bahwasanya Alqamah pada kondisi sakaratul maut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah salah satu atau kedua orang tua Alqamah yang masih hidup? Kemudian sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, ibunya masih hidup. Kemudian Rasulullah menyuruh salah satu sahabat Bilal, untuk mendatangi rumah ibu Alqamah. Katakan kepada ibu Alqamah, kata Rasulullah, untuk hadir ke rumahku kalau dia dalam kondisi bisa berjalan, atau aku yang akan hadir di rumahnya. Maka sahabat Bilal saat hadir atau mendatangi rumah Alqamah menceritakan bahwa ibu Alqamah harus hadir atau diharapkan hadir ke rumah Rasulullah, atau Rasulullah yang akan hadir. Maka ibu Alqamah menjawab, aku yang akan hadir di hadapan Rasulullah. Maka dengan tongkatnya, dengan jalan bertatih, ibu Alqamah hadir di rumah Rasulullah
Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ibu Alqamah, ceritakanlah sejujurnya tentang Alqamah. Kalau tidak, maka wahyu Allah akan turun kepadaku." Kemudian Ibu Alqamah bercerita, "Alqamah adalah anak yang taat kepadaku, taat beribadah dan rajin bersedekah. Tapi satu yang aku tidak suka ya Rasulullah, Alqamah adalah anak yang selalu mementingkan kepentingan istrinya." Kemudian Rasulullah menjawab dan berkata kepada sahabat Bilal, "Bilal, kumpulkan kayu bakar." Dengan terkejut, Ibu Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar?" "Untuk membakar anakmu Alqamah." Kemudian Ibu Alqamah menjawab, "Jangan ya Rasulullah, Alqamah itu anakku. Jangan engkau bakar ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Berikan maafmu, berikan ridhomu kepada Alqamah, agar Alqamah bisa menghadap kepada Allah atau saat sakaratul mautnya dipermudah oleh Allah." Kemudian Ibu Alqamah menjawab, "Aku ridho ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Bilal untuk hadir di rumah Alqamah. "Hai Bilal, datanglah ke rumah Alqamah. Saksikan bahwa Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat." Dengan bergegas, sahabat Bilal hadir di rumah Alqamah. Sebelum masuk ke pintu rumah Alqamah, dia sudah mendengarkan saat di teras rumah Alqamah, sahabat Bilal sudah mendengarkan bahwa Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian tanpa masuk ke rumah Alqamah, sahabat Bilal kembali ke rumah Rasulullah dengan mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat. Kenapa Rasulullah menyuruh Bilal untuk hadir di rumah Alqamah? Untuk membuktikan bahwa maaf dari ibunya, ridho dari ibunya itu ikhlas dari hati, bukan hanya di lisan. Saat ibunya hanya ikhlas di lisan saja, kemungkinan Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat. Tapi karena ibunya ikhlas dengan hati memaafkan Alqamah, maka Alqamah bisa mengucapkan syahadat dengan lancar. Pemerhati kajian tasbih yang dirahmati oleh Allah, dari hadis tersebut, dari cerita Alqamah, kita bisa ambil manfaat atau kesimpulan bahwasanya kita juga harus berakhlak kepada orang tua sebagai tanda bakti kita kepada orang tua. Kenapa? Seperti hadis yang disebutkan tadi, ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu juga tergantung kepada murka orang tua. Saat kita mulai dari orang tua atau ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan, merawat sampai kita dewasa, kemudian kita bekerja mendapatkan penghasilan yang layak, maka akhlak kita seharusnya lah mendahulukan orang tua. Apalagi apabila kondisi orang tua kita dalam kondisi ekonomi yang terbatas atau dalam kondisi keterbatasan ekonomi, maka kita sebagai anak yang sudah dalam kondisi ekonomi yang layak, sepatutnya lah kita membantu kedua orang tua kita. Keikhlasan orang tua kita akan membawa dampak pada kehidupan kita. Siswa sekalian,
kalian sebagai pelajar, apapun yang akan kita lakukan, akhlak kita taruh di tempat yang utama. Kita berangkat sekolah, minta izin kepada orang tua kita dengan mencium tangannya. Kita kembali ke rumah dengan mengucapkan salam, mencium kembali kedua tangan orang tua kita. Kita yang bekerja juga begitu. Sebelum berangkat, kita mohon izin, mohon restu kepada orang tua kita. Mohon keberkahan, keselamatan. Itu adalah salah satu akhlak kita terhadap orang tua. Jangan buat orang tua kita kecewa karena sikap dan perilaku kita. Oleh karena itu, mari kita ambil hikmah dari hadis dan kisah sahabat Alqamah. Pemerhati acara tasbih yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi singkat kajian kita hari ini tentang akhlak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan dan kewajiban yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup, kita akhiri kegiatan kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan buat pemerhati sekalian. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.